tentang kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur, sesaat lagi kita berada di acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Ya, dulu kita lanjut kembali dan seperti biasanya, dan ini masuk di hari terakhir ya, hari ke-30 Ramadan. Kita isi dengan dialog Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Dan pada hari ini ya kita akan membawakan tentang kisah akhlak sahabat dan tabi'in. Langsung kita bersua dengan Ustadz kita di kesempatan sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik wadolah. Iya, agak gember. Iya, cak mantul Iya, cak dalam gua ya. Iya, apa ya Ustaz? Di Ustaz ini terakhir di Ramadan ya? Iya, benar Di wadolah. 2025 atau 1446 Hijriah. Benar sekali. Jadi kita kembali dengan dialog sore hari ini dan mengangkat temanya tentang kisah akhlak sahabat dan tabi'in. Iya, benar wadolah. Diatur Ustaz untuk kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sunnatahu wa jama'atahu min yauminan hadha ila yaumin nahdah. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 4 di mana berado, baik yang mengikuti melalui radio manual, mengikuti melalui RRI digital, yang mengikuti melalui kanal YouTube dan media sosial lainnya. Hari ini Ahad 30 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan 30 Maret 2025 Miladiah. Merupakan hari terakhir di bulan suci Ramadan di tahun 2025 Miladiah dan di tahun 1446 Hijriah. Karena dalam literatur ilmu falak dan astronomi Islam itu bulan Qamariyah atau bulan Hijriah dak katik tanggal 28 berakhirnya maksudnya, dan juga dak katik tanggal 31. Kalau dak 29 30. Kemarin 29, hari 30. Besok pasti lebaran. Maka pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agamanya kemarin sudah meresmikan bahwasanya kita positif besok itu akan melaksanakan sholat Idul Fitri 2 rakaat dan mendengarkan kedua khutbahnya. Pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah petang hari ini dapat kembali nyimak mengenai kajian berbagai disiplin ilmu agama Islam, yang mana pada petang hari ini kita ngangkat tema mengenai kisah akhlak sahabat dan tabi'in sebagai ikhtitam atau penutup kita sepanjang kajian selama bulan suci Ramadan ini, dari tema tanggal 1 sampai tanggal 30 hari ini, yang kami alhamdulillah diamanahi untuk bersamai kajian ini setiap harinya, dan hari ini adalah hari terakhir kita. Para jamaah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka marilah sama-sama kita salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat dan para umat beliau yang insya Allah senantiasa istiqomah ada di jalan beliau, dan semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kagak di yaumil akhir Allah Ta'ala melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat yang paling agung kepada kita, dan itu menjadi doa kita kalau-kalau. Semoga Allah mengabulkan hajat kita itu dengan barokah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barokah sholawat. Para jamaah yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, karena ini adalah hari ikhtitam atau hari penutup daripada kita melaksanakan kajian dialog hikmah Ramadan selama sebulan penuh ini, dan besok insya Allah kita Idul Fitri, maka kami pribadi yang sudah 30 hari ini bersamai para jemaah sekalian, para pendengar dimanapun berada yang menyaksikan melalui berbagai media di RRI Pro 4 ini, kami pribadi di awal ini mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin dari segala perspektif, dari segala sudut pandang, baik perkataan kami, baik perbuatan kami, baik mungkin tingkah selama siaran ini yang ada khilaf dan salah atau menyinggung atau kurang baik atau kurang berkenan di hati para pendengar dan pemirsa sekalian, kami mohon maaf lahir dan batin yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Semoga juga para pendengar sekalian berkenan untuk menerima permohonan maaf ini, dan memang benar-benar kita galau-galau bisa menjadi fitri di esok hari. Sebaliknya pun para pendengar sekalian yang mungkin secara perkataan dan perbuatan selama kita berdiskusi dan berdialog di sini mungkin ada khilaf dan kurangnya, kami juga sudah membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi kita bersih sama bersih, insyaallah kita sama-sama fitri di hari esok karena kita hari ini sudah saling memaafkan. Para jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup kita pada petang hari ini kami membawakan kisah mengenai akhlak sahabat dan tabi'in. Jadi ada kategori nabi dan rasul. Ialah 313 rasul, 124.000 nabi. 124.000 itu 313 diutus menjadi rasul. 313, 25 wajib diketahui dan diceritakan dalam Al-Quran. 25 yang ulul azmi, mempunyai kesabaran yang luar biasa. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Dari 5 itu ada sikok yang menjadi pemimpin Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW itu punya yang namanya sahabat. Sahabat itu kategorinya yang paling sederhana kata para ulama itu, setiap wong yang berjumpa dengan Nabi, dia Islam zaman Nabi, dia bertemu Nabi, dan dia mengikuti Nabi. Nah itu sahabat. Sahabat Nabi ini jumlahnya dalam sejarah itu dikatakan hampir mirip dengan jumlah Nabi, yakni lebih kurang 124.000 jumlah sahabat itu galonya. Sahabat itu macam-macam, ada yang wong Mekah, ada yang wong Madinah, ada yang wong dari bekas Yahudi, ada yang wong bekas Nasrani, ada wong yang dari luar Jazirah Arab, nah macam-macam. Nah dari 124.000 itu ada sahabat utama yang jumlahnya 313, yaitu Ahlul Badar, yang melok perang Badar pertama kali pasca Nabi hijrah. Nah ini sahabat terbaik kata Nabi. Dari 313 itu ada dari 313 itu ada 10 yang dijamin masuk surga. Dari 10 itu ada 4 yang menjadi khalifah. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah, itu sahabat. Ketika Nabi SAW wafat, maka pelanjut estafet perjuangan dakwah Nabi itu yaitu sahabat. Karena yang bertemu Nabi langsung ialah sahabat. Nah lalu sahabat ini punya murid. Nah punya murid ialah
yang dikenal dengan sebutan tabi'in, artinya pengikut. Dia mengikuti Nabi melalui bergurunya kepada sahabat. Tabi'in ini tidak ada melok, tidak ada bertemu dengan Nabi langsung. Dia tidak pernah bertemu Nabi langsung. Tapi para tabi'in banyak bertemu sahabat, khususnya sahabat yang utama. Nah, maka setiap yang belajar dengan sahabat, bertemu dengan sahabat, ngambil manfaat dari sahabat dan berislam di zaman sahabat, tapi dia tidak pernah bertemu Nabi, itu nyebutnya tabi'in. Tabi'in itu artinya pengikut. Nah, tabi'in punya murid lagi, murid yang tidak pernah bertemu sahabat tapi bertemu tabi'in, itu namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, kalau kita ni apa Pak Ustaz? Kita ni waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pengikut yang mengikuti pengikut sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW. Nah, yang sampai hari kiamat. Nah, kita ini namanya tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tabi'in yang paling afdol atau paling utama, yang paling banyak ngambil ilmu dari sahabat itu kata ulama adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Yang kita kenal sebutan Imam Hasan Basri. Wong Basrah aslinya, Irak. Tapi dia banyak berkeliling untuk mencari ilmu dari para sahabat. Dia tidak pernah bertemu Nabi. Nah, lalu kita di sini akan menceritakan akhlak seorang sahabat dan seorang tabi'in. Ya, jadi paham saya duduk masalahnya yang mana sahabat, mana tabi'in. Nah, sahabat yang akan kita kisahkan di sini atau kita ceritakan di sini ini, yakni seorang sahabat yang ahli hadis dan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau Sayyidina Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis. Galak kita baca Anas ibni Malik radhiyallahu an. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah SAW sampai akhirnya. Banyak itu hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Kalau Malik bin Anas itu Imam Maliki, seorang ulama besar dari Madinah, pemuka mazhab Maliki. Jadi beda jangan sampai kita rancu di situ. Kami pribadi galak rancu nyebutnya. Jadi kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi, tapi kalau Malik bin Anas Imam Maliki. Nah, yang akan kita ceritakan di sini kisah sahabat yang namanya Anas bin Malik. Seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis atau ahli hadis. Lalu tabi'in di sini yang akan kita ceritakan di sini adalah salah satu murid dari sahabat Anas bin Malik itu dewek, murid utama beliau. Salah satunya yang terkenal yang dikenal dengan sebutan Ibnu Sirin. Jadi tabi'in ini namanya Ibnu Sirin. Nah, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Anas bin Malik ini seorang ahli hadis, ulama yang banyak mengumpulkan, sahabat yang paling banyak mengumpulkan hadis. Sedangkan Imam Ibnu Sirin, muridnya tabi'in ini tadi, adalah terkenal seorang ulama yang ahli mentakbirkan mimpi. Nah, ini suatu ilmu yang sangat jarang didapati di dalam khazanah peradaban Islam. Bahkan hari ini pun jarang ada ulama yang ahli ini. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnu Sirin, tabi'in ini, murid Sayyidina Anas bin Malik ini adalah seorang ulama yang ahli takbir mimpi. Secara usia, kalau bahasa hari ini senioritas dan junioritas, tentu Imam Anas bin Malik itu lebih dewasa dan lebih tua dibanding Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin tentu lebih muda dan lebih kecil secara usia dari Imam Anas bin Malik. Itu secara junioritas dan senioritas, artinya secara usia. Secara masa hidup, Imam Ibnu Sirin tidak pernah bertemu Nabi. Imam Anas bin Malik sangat sering bertemu Nabi. Secara derajat atau makom ketinggian di sisi Allah Ta'ala, Sayyidina Anas bin Malik itu derajatnya sahabat, wong yang bertemu dan berinteraksi dengan Nabi langsung. Tentu ini derajatnya tidak perlu kita ragukan lagi. Setinggi-tinggi wali hari ini itu masih tinggi derajatnya sahabat Nabi. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini Syekh Abdul Qadir yang ngomong nih, bukan kita yang biasa. Aku ini, kata beliau, adalah pemimpinnya para wali. Maka beliau itu disebut Sultanul Aulia, rajanya para wali. Ini bukan sombongan beliau, tapi memang beliau diakui oleh ulama-ulama besar dan wali-wali besar zaman itu sebagai pemimpinnya para wali. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau derajat aku dibandingkan dengan derajat sahabat Nabi yang paling biasa, bukan sahabat utama, sahabat yang paling biasa. Sahabat yang melok Nabi itu kan tidak ada terlalu banyak interaksi dengan Nabi. Sahabat yang paling biasa lah, artinya sahabat yang paling
bawah lah derajat ininya di sisi nabinya. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jani, debu di telapak kaki dan di sendalnya sahabat yang paling biasa itu lebih mulia daripada Abdul Qadir Jailani, kata beliau. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan saking tawaduknya Syekh Abdul Qadir, saking beliau mengagungkannya sahabat Nabi SAW. Jadi secara makom, secara derajat sahabat Nabi SAW tentu lebih utama. Jadi secara makom, secara derajat di sisi Allah dan di sisi Nabi, sahabat lebih utama dibanding tabi'in. Tapi jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang perlu kita contoh dan kita terapkan hari ini. Baik kita yang merasa senior kepada yang lebih di bawah kita secara junior, maupun yang kita junior kepada yang tentunya di atas kita yang lebih senior. Baik dalam hal usia, dalam hal jabatan, dalam hal tahta, dalam hal keilmuan, dan segala hal. Jadi dikisahkan suatu hari, Imam Anas bin Malik ini kan ahli hadis. Nabi sudah meninggal. Beliau punya murid Imam Ibnu Sirin. Imam Anas bin Malik ini suatu hari, suatu malam mimpi yang agak membuat beliau terkejut. Beliau ini mimpi. Dalam mimpi itu Imam Anas bin Malik ini bertemu malaikat maut, malaikat Israel. Kalau bahasa sekarang ini tekanjat. Imam Anas bin Malik itu berdesau. Begitu beliau bangun, ya Allah katanya, ujiku malaikat tadi melanjak ke, rupanya belum katanya. Aku tidur baik, masih ada. Dalam mimpinya Imam Anas bin Malik ini bertanya dengan malaikat mengenai usia dia. Kapan, wahai Israel katanya, kapan kau melanjak ke aku datang menunaikan perintah Allah, kata dia ngomong. Malaikat Israel ini tidak ngomong dalam mimpi itu. Cuman beliau nunjuk 5 be. Malaikat itu berubah jadi wujud lanang, wong itu dinunjuk 5. Jarinya ditunjuknya 5. Bingung Imam Anas bin Malik pas bangun itu, mano terkejut, mano bersau, mano terkanjat, dan bingung pada akhirnya. 5 katanya. Ya Allah, jangan-jangan 5 hari lagi usia aku di dunia ini. Ditunggu 5 hari. Tidak. Masih tidak mati tidak. Ditunggu 5 minggu kelamuan, ditunggu 5 bulan tambah lama lagi. Akhirnya Imam Anas bin Malik, nah inilah, saking tawaduknya beliau yang senior ini, nanyo minta pendapat dengan muridnya yang junior. Karena muridnya ahli takbir mimpi, dia udah ahli takbir mimpi, dia ahli hadis, muridnya udah ahli hadis. Jadi saling mengisi antara senior dan junior. Beliau tidak malu, beliau tidak gengsi. Beliau bertanya, wahai Ibnu Sirin katanya, aku semalam mimpi, ceritanya mak ini, kata dia ngomong. Diceritakan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin apa namanya itu? Diam sejenak. Jadi kata Ibnu Sirin, wahai ashabun Nabi, wahai Sayyidina Anas bin Malik, aku tidaklah berani menjawab apa yang kau utarakan kepadaku. Aku ini hanya butiran debu, aku ini hanya tabi'in. Engkau sahabat Nabi yang bertemu Nabi langsung, dan engkau lebih junior, engkau guruku. Rasanya kata Imam Ibnu Sirin agak su'ul adab, agak kurang adab, agak galil adab. Bahasa sekarangnya agak kurang ajar lah kalau aku nih ngenjuk petua dengan engkau yang engkau guruku, engkau lebih senior, engkau bertemu Nabi, engkau sahabat, sedangkan aku tabi'in. Kata Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin tidak galak awal menjawabnya. Beliau merasa beliau apa namanya itu? Secara akhlak beliau tidak dikapasitas untuk menjawab. Walaupun secara ilmu beliau tahu beliau memang ahli dalam takbir mimpi. Akhirnya kata Imam Anas bin Malik, wahai Ibnu Sirin, aku ini memang ahli hadis. Aku memang ketemu Nabi, tapi aku tidak ahli takbir mimpi. Sedangkan engkau memang ahli dan bidang dalam ilmu takbir mimpi. Walaupun engkau tidak pernah bertemu Nabi dan engkau bukan ahli hadis. Maka jawablah, kata Imam Anas bin Malik, pertanyaan aku ini. Maka dengan memberanikan diri, dengan rasa yang tawaduk dan rasa yang merendah, beliau Imam Ibnu Sirin menjawab pertanyaan dari Imam Anas bin Malik. Wahai Ibnu Malik, kata Imam Ibnu Sirin, mimpi kau itu baik. Mimpi kau tuh bukan musibah, bukan, jangan takut. Mimpi kau tuh bukan tanda malaikat nak ngenjuk apa namanya itu, tahu 5 hari lagi, apa 5 jam lagi, apa 5 minggu lagi, apa 5 bulan lagi kau nak meninggal, bukan. Imam Ibnu Sirin aman Imam Ibnu Sirin kira-kira kalau bahasa hari ini ya. Nah, kau tuh kan bertanya dengan malaikat Malik, kapan malaikat Malik nak nunaikan tugas melanjak ke kau, kira-kira itu model itu. Nah, maka malaikat maut tuh nunjuk 5 itu ada makna, kata Imam Ibnu Sirin. Apa itu? Bahwasanya kata
Imam Ibnu Sirin, maksud malaikat itu 5 itu adalah 5 rahasia ilmu ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. 5 ini dak kate yang tahu siapapun, hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah taala. Nah, apa dia itu? Maka kata Imam Ibnu Sirin, beliau mengutip dari Quran surah Luqman ayat 34, 5 hal tersebut itu yang hanya Allah tahu, artinya hak prerogatif Allah, umat tak kata yang tahu, termasuk siapapun itu. Allah hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang pertama hari kiamat. Kiamat tak kata yang tahu. Kalau tandanya ada, iya benar. Tandanya pacak disaksikan, iya benar. Tandanya nampak, iya benar. Tapi kapan kiamat itu tak kata yang tahu di muka bumi ini, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan clue yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW hanya sikok kiamat hari Jumat. Tapi tak tahu Jumat kapan, tak tahu bulan kapan, tak tahu tahun kapan. Itu. Lalu yang kedua, ilmu ghaib yang dimaksud 5 kata malaikat tadi, yaitu hanya dia yang tahu kapan turunnya hujan. Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika itu hanya memberikan perkiraan atau prakira cuaca. Bahwasanya di Palembang jam sekian itu mendung, jam sekian hujan. Tapi yang memastikan kapan hujan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Taala. Jadi kita datang ke sini, tidak usah jauh-jauh. Pecak kita siaran di sini, baik. Pecak kami siaran di sini, datang ke sini langit terang baik. Tahu-tahu pas keluar jengok lah basah kan jalan, rupanya hujan. Sedangkan langit terang-terang baik. Nah kita jengok kadang langit cak nak runtuh lah hari itu, hitamnya remang itu bukan main. Tapi kita jengok datang ke malam tidak ada hujan-hujan. Nah itu jadi pengetahuan tentang hujan hanya Allah Taala yang mengetahuinya. Lalu yang ketiga, hanya Allah yang tahu, hanya hak prerogatif Allah yang tahu mengenai apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan. USG hari ini teknologi yang sudah canggih, banyak yang kita dapati, mungkin para pendengar sekalian mendapati di lingkungan keluarga, kawan-kawan, tetangga dan lain sebagainya, atau orang yang kita kenal, termasuk kami pribadi. Kadang di USG itu sudah kita jingok jenis kelaminnya lanang, begitu lahir berdepul betino. Kadang begitu kita jingok lanang, begitu kita jingok betina, begitu berdepul lanang. USG itu umur 7 bulan, kelahiran 8 bulan, artinya cuma sebulan. Nah, artinya jenis kelamin yang ada di dalam rahim seorang perempuan bagi bayi yang akan lahir itu dak kate yang tahu dan bisa memastikan hatta ilmu pengetahuan sekalipun. Karena banyak kita temui ini realita di lapangan itu tidak ada sesuai antara USG dan jenis kelamin yang ada di kelahiran bayi tersebut. Ada yang sesuai memang, ada yang tidak. Baik, jamaah ini dimuliakan Allah. Selanjutnya, yaitu rahasia Allah tadi, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Nah, ini galak ditulis di bank-bank syariah, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya esok. Nah, jadi kita berencana hari ini, misal contoh nak berangkat ke pasar 16, nak nyari ketupat, nyari daging buat malbi, nak nyari opor ayam untuk opor, nak nyari sambal buncis, sambal hati. Begitu datang ke pasar 16, rupanya tidak ketemu dengan barang-barang itu. Ngapa tidak ketemu dengan barang itu? Karena tidak sampai ke pasar. Ngapa pacak tidak sampai ke pasar? Karena ternyata motor mogok tengah jalan. Motor mogok tengah jalan tidak main-main. Rantai putus, apa namanya itu, knalpot rusak. Mesinnya ternyata di dalam itu memang ada yang komponennya yang tidak ada fungsi lagi. Jadi akhirnya ke bengkel dulu, ke bengkel setengah hari, dipotong sholat, berangkatlah sudah zuhur, begitu datang ke pasar lah jam 4:30 lebih. Nah artinya kita berencana pacak, tapi Allah yang menentukan. Apapun itu. Nah para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yakni dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Kita angkat dulu ya. Kita angkat dulu ya. Ya. Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Tori. Ustaz. Ya, dia terima Uju untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, malam ini malam Idul Fitri Ustaz ya. Ya benar. Kira-kira ramalan apa yang bagus kita nak gawi ke malam ini Ustaz? Kira-kira. Ya Bang Uju. Semua kabarnya itu pernah dengar cerita Ustaz lain katanya malam ini paling bagus sebab itu banyak mengirit. Ya. Cuman Bang Uju nak nanya yang
yang apa baik yang bagus yang kita gawi kemarin. Iya. Itu baik Ustaz, terima kasih. Saya Daula, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Ujuk atas pertanyaannya. Baik, akan kami jawab pertanyaan dari Bang Ujuk tadi ya. Malam 1 Syawal atau malam hari raya Idul Fitri termasuk dari malam-malam yang afdol untuk kita berdoa, karena termasuk malam mulia yang di situ kalau kita berdoa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya cepat dikabulkan. Jadi malam hari ini Bang Ujuk, enggak usah repot-repot, enggak usah pening-pening, perbanyak baca doa. Segala hajat, segala permohonan, segala permintaan doa kalau. Mana doanya Pak Ustaz? Itu tergantung hajat kita masing-masing. Ya Allah Tuhanku, jadi Bang Ujuk misal jadikanlah habis lebaran ini usaha model ini offsetnya naik 80%. Bagus, doa kalau malam-malam itu. Bacalah terus. Ya Allah, jadikanlah anak mantuku yang soleh soleha. Ya Allah, jadikanlah cucung aku pacak masuk pesantren. Jadikanlah ya Allah mantuku anakku pacak naik pangkat tahun ini. Jadikanlah ya Allah tokonya makin banyak cabang, muka cabang baru. Jadikanlah ya Allah cucung aku kuliah sekolah pacak ranking, pacak IPK tinggi, pacak begawi, pacak masuk PNS, pacak masuk BUMN. Usaha lancar segala macam, jadi entrepreneur. Doa yang bagus-bagus panjat ke malam ini, malam 1 Syawal. Nah, seluruh doa, banyak-banyak berdoa. Lalu amalan yang paling afdol untuk 1 Syawal ini yang secara umum yang harus kita lanturkan apa? Takbir jawabannya. Perbanyak baca takbiran. Jadi kalau takbir Idul Fitri kan dari ba'da maghrib kaki tanggal 1 sampai khotib naik mimbar. Ya. Tapi kalau takbir Idul Adha 2 hari ya. Kalau takbir mutlaknya dari masuknya tanggal 10 sampai khotib naik mimbar. Nah setelahnya adalah takbir muqayyad, takbir habis sholatnya. Jadi Berapa hari? selama tanggal 11, jadi 10, 11, 12, 13, 4 hari galanya. Termasuk hari tasyrik tadi. Jadi hari tasyrik itu hari kita bertakbir. Takbirnya takbir muqayyad, bukan takbir mutlak. Dia takbirnya sudah sholat. Ya. Kalau yang takbir hari raya Idul Adha hanya takbir mutlak, boleh sepanjang hari itu. Nah, jadi itu Bang Ujuk. 1 berdoa, banyak berdoa. Yang kedua banyak takbirat malam gitu. Nah, itu amalan mengenai malam Idul Fitri. Baik jamaah ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di sini terakhir mengenai 5 hak prerogatif Allah tadi, bahwasanya tak katik seorang pun yang dapat mengetahui atau tahu di bumi mana dia akan mati, kapan kita meninggal, kapan di mana kita meninggal, dalam keadaan mana dak katik yang tahu. Minta berdoa meninggal tanah suci Mekah, taunya masih meninggal di dusun dula. Minta apa namanya itu meninggal ditemani anak cucung, taunya meninggal di Mekah, dak ketemu lagi anak cucung. Minta meninggal di Palembang, taunya meninggal dalam pesawat, ada kecelakaan. Jadi tidak katik yang tahu cak mana kondisi, kapan dan di mana kita meninggal. Kita hanya bisa berangan-angan. Bisa berwa'ad bahwasanya kalau meninggal minta kubur di sini, minta ini, baca doa sini segala macam, tapi seluruhnya haknya prerogatif Allah Ta'ala. Nah, jadi jamaah ini dimuliakan Allah, kata Imam Ibnu Sirin tadi bahwasanya takbir mimpi Imam Anas bin Malik yang ditunjuk ke malaikat dengan 5 jari malaikat Israel tadi adalah 5 perkara gaib yang hanya Allah Ta'ala tahu. Yaitu apa? Pertama tadi tentang kapan datang hari kiamat, kedua kapan turunnya hujan, dan yang ketiga apa jenis kelamin budak yang ada di dalam rahim seorang ibunya. Yang keempat, rencana hari ini besok bisa berubah karena hanya Allah yang tahu, yang mengatur skenario-nya. Dan yang kelima, kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita wafat atau mati atau meninggal dunia. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka pelajaran yang dapat kita ambil, kita hikmahnya daripada petang hari ini, dari kisah ini adalah pertama, akhlak. Yang senior jangan gengsi, jangan malu. Kalau junior lebih berilmu dan lebih pengalaman, lebih paham, maka tanyakan. Nah, yang senior juga, yang junior juga, apa namanya itu, kita akhlak, adab kita kepada senior harus diutamakan karena itu di pucuk kita. Maka kita berusaha menghindar dulu setiap apa yang dia minta dari kita yang kira-kira itu agak suul adab pada kita. Tapi kalau memang dimintanya lagi, maka kita harus menjawab. Jadi ini akhlak antara senior dan junior. Nah, lalu pelajaran kedua yang dapat kita petik adalah hanya 5 hal gaibnya Allah yang hanya Allah tahu, itu hak prerogatifnya Allah. Kita boleh berencana, tapi Allah yang menentukan takdir. Tapi percayalah, seluruh skenario Allah itu dari kita lahir sampai kita meninggal, itu sudah skenario terbaik oleh Allah. Tinggal cak mana bicara kita nyikapinya. Kata guru kami dulu, kulla syai' bihikmah. Seluruh gawi skenario Allah untuk kita ini, yang kita jalan ini, itu ada hikmahnya. Maka kata lagunya Ahmad Albar itu, nyanyi kondang itu, dunia ini panggung sandiwara, kita ini hanya
memainkan peran, jadi cak mano peran kita itulah kita mainkan dengan sebaik mungkin. Yang ngaturnya seluruhnya Allah Ta'ala. Nah, sebagai penutup kita pada petang hari ini, di hari terakhir kita ini, kami selaku narasumber selama sebulan penuh ini mohon maaf apabila ada khilaf dan salah baik pada perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami terucapkan terima kasih kepada seluruh penanya, seluruh pendengar yang sudah berkenan gabung selama sebulan penuh ini. Semoga ada manfaat dan ibrah serta barokahnya bagi kita galo-galo. Kebenaran hanya milik Allah. Khotok, kesalahan, kekhilapan hanya milik kami manusia pribadi kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait, khususnya kepada RRI Perempat ini yang sudah berkenan mengajak kami bergabung. Seluruh pendengar terima kasih banyak sudah berkenan berdiskusi dan mendengarkan bersama. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya memberikan kajian tausiah di setiap sorenya. Dan semoga di tahun depan kita bisa bersua kembali. Amin. Dan tentunya menambah wawasan informasi bagi pendengar yang juga mempertebal keimanan. Sehingga baca nambah ibadah kita di Ramadan ini yang luar biasa. Iya benar. Dan tentunya kalau Lebaran Palembang apa dusun? Palembang nih lah cik. Alhamdulillah. Jadi siapa tahu kayak ada soan. Yo jaturi be. Nah apa dia namanya? Sanjo. Ya. Yo Sanjo. Sehingga baca langsung. Mana rumah cik? Sako kami. Sako. Ada ancar-ancar ya masjid apa mana? Kami, besok tuh ini dulu kan ngimam sholat, habis itu baru balik kan. Oh gitu. Oke, terima kasih Ustadz yang memberikan kajian pada sore hari ini dan kami tutup dengan ucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu pendengar, kita lanjut kembali dan kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang guna ikuti persiapan menanti beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya dari Masjid Agung Palembang. Dulur-dulur, sudah kita pelai bersama acara Hikmah Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Ramadan RRI berkah untuk negeri.